Halo guys, kembali bersama gue Fadil dari Suka IT. Setelah Deepcool mengeluarkan AK620 yang digadang-gadang nih oleh beberapa reviewer sebagai raja baru untuk CPU cooler dual tower, sepertinya Deepcool tidak ingin nih siapapun mendekati AK620 karena mereka baru aja mengeluarkan saudaranya nih, yaitu Deepcool AG620. Yang gue rasa ini bisa menjadi alternatif dari AK620 dengan performa yang mirip-mirip, namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Pertama-tama mari kita lihat dulu kelengkapan yang ditawarkan oleh CPU cooler ini. Seperti biasa disediakan sebuah buku manual, kemudian ada mounting kit, lalu ada kabel splitter untuk menghubungkan kedua fan-nya, dan terakhir CPU cooler Deepcool AG620-nya itu sendiri. Yang menariknya di sini kedua fan-nya sudah pre-install out of the box. Cuman ya pas nanti pemasangan sih bakal dilepas juga sih. Secara dimensi, Deepcool AG620 ini seperti CPU cooler dual tower pada umumnya. Kemudian gue coba sandingkan nih dengan Deepcool AK620. Sepertinya sih punya ukuran yang mirip-mirip ya. Hanya saja AK620 ini sedikit lebih lebar dan juga lebih tinggi. Serta juga punya bobot sekitar 150 gram yang lebih berat. Secara build quality, AG620 gua rasa sudah cukup solid dan tidak terasa seperti cooler murah. Namun tentu tidak sebanding dengan AK620 yang menurut gua jauh lebih solid lagi. Desain AG620 ini juga lebih simpel dengan finishing aluminium pada heatsinknya dan tidak terdapat top cover seperti AK620. Namun Deepcool di sini masih memberikan detail kecil seperti logo mereka sendiri di bagian atas dan juga desain seperti petak-petak nih pada bagian belakangnya. Yang menurut gua hal ini membuatnya jadi memiliki ciri khas tersendiri. Untuk heat pipe yang dimiliki CPU cooler ini berjumlah 6 yang sudah copper base dan untuk bagian bawahnya ini nickel base. Untuk warna varian CPU cooler ini sayangnya hanya tersedia dalam bentuk finishing aluminium pada heatsink dan fan warna hitam. Nah, untuk fan-nya sendiri, AG620 ini menggunakan fan berukuran 120x120 mm, yang seperti biasa menggunakan konektor 4 pin PWM, yang sayangnya sih belum menggunakan lapisan braided nih. Untuk RPM-nya sendiri sih sudah cukup kencang, dan kita akan lihat nanti untuk noise level yang dihasilkan oleh kedua fan-nya ini. Untuk dukungan soket sendiri, Deepcool AG620 sudah cukup lengkap, baik itu Intel maupun AMD. Dan menariknya baru-baru ini, Deepcool mengumumkan free upgrade untuk mounting AM5, yang mungkin akan tersedia juga pada produk-produk terbaru mereka ke depannya. Ya walaupun sih mounting AM4 itu juga bisa digunakan pada AM5 sih nantinya. Cuman untuk pembahasan ini sepertinya sih akan lebih menarik kita bikin dalam video terpisah aja ya. Untuk proses pemasangannya sih gue rasa juga sudah sangat mudah dan menurut gue memberikan pengalaman yang sama seperti AK620 yang juga sama-sama mudah proses pemasangannya. Dan untuk pengguna AMD AM4 tidak diperlukan lagi nih untuk mengganti backplate soket pada motherboard. Lalu untuk clearance yang diberikan oleh CPU cooler ini sepertinya masih cukup luas khususnya untuk heatsink VRM pada motherboard. Yang sepertinya sih untuk pengguna motherboard dengan heatsink VRM yang besar itu masih bakal aman-aman aja nih. Kemudian untuk RAM clearance-nya ya bisa diekspektasikan sih untuk CPU cooler seperti ini. Untuk RAM dengan heatsink yang normal tentu akan aman-aman aja. Namun kalau heatsink RAM-nya ya lumayan besar, tentu ini CPU fan yang bagian depan ini harus agak dinaikkan. Dan bagi pengguna RAM RGB pasti bakal ketutupan sih sama fan-nya ini. Nah, selanjutnya kita akan tes performa dari CPU cooler ini dan di sini gue akan kembali mengujinya dengan CPU Ryzen 9 5900X yang tentu kita akan bandingkan juga dengan Deepcool AK620. Pertama kita mulai dari skenario Cinebench R23 loop 10 kali. Bisa dilihat kalau skor multicore yang dihasilkan hampir cukup identik nih dengan AK620. Dan rata-rata clock speed yang diraih oleh 5900X juga tidak berbeda terlalu jauh ya, walaupun tentunya pengguna AK620 di sini masih lebih unggul. Begitupun juga pada rata-rata suhu yang dihasilkan yang terlihat sih berdasarkan log HW info, AG620 ini selisih 3 derajat lebih panas dibandingkan AK620. Kemudian gue coba tes lagi dan kali ini gue mengaktifkan PBO via Ryzen Master. Pada keadaan PBO menyala saat loop 10 kali di Cinebench R23, sepertinya hasil skor multicore-nya juga cukup tipis perbedaannya. Namun AK620 terlihat masih sering lebih unggul sedikit daripada AG620. Dengan begitu secara clock speed juga bisa diekspektasikan kalau AK620 juga masih sedikit lebih unggul.
Namun untuk suhu yang dihasilkan, kedua cooler ini pada keadaan PBO aktif sepertinya tidak begitu berbeda terlalu jauh, yang terlihat hanya beda 1 derajat saja. Oke, kemudian gue juga di sini coba melakukan pengujian pada sebuah video games, yang dimana game yang gue coba adalah Cyberpunk 2077 dengan in-game benchmark. Di sini gue cuma tes pada keadaan default saja karena pas gue tes dengan PBO aktif ternyata tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pada saat memainkan game ini sepertinya kinerja clock 5900X tidak begitu memperlihatkan perbedaan antara Deepcool AG620 maupun AK620. Namun sepertinya secara suhu berdasarkan log HW info dilaporkan kedua CPU cooler ini memiliki selisih 2 derajat. Dan terakhir gue tes noise level pada kedua CPU cooler ini. Sepertinya pada keadaan full load, AG620 sedikit lebih bising daripada AK620, dan secara RPM pun juga tercatat sedikit lebih tinggi. Ya, jadi Deepcool AG620 ini gue rasa memiliki performa cooling yang cukup solid di harganya yang cuma 600 ribuan aja. Dari hasil tes tadi juga diperlihatkan performanya hampir mendekati Deepcool AK620 yang dijual lebih mahal. Namun tentu secara build quality AG620 ini belum bisa menyamai AK620 yang gue rasa terkesan jauh lebih solid. Jadi mungkin Deepcool AG620 ini bisa menjadi opsi alternatif bagi kalian yang sedang mencari CPU cooler dual power. Karena sepertinya CPU cooler murah-murah saat ini performanya udah makin bagus-bagus nih, yang salah satunya dibuktikan oleh CPU cooler Deepcool AG620 ini, yang secara harga cukup terjangkau, namun secara performa sudah bisa mendekati CPU cooler yang lebih mahal. Dan mungkin segitu dulu nih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Sukaiti jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Sukaiti di beberapa sosial media dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Sukaiti pamit undur diri. See you on the next video.